two, one. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Hilian Batin. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu narasumber yang tidak kalah pentingnya dengan narasumber sebelumnya, yakni Kak Nabila. Selamat datang Kak Nabila. Selamat datang Pak. Baik, disapa dulu penonton yang melihat konten ini. Halo, assalamualaikum teman-teman yang sedang menonton. Semoga sehat selalu, berkah. Amin. Amin. Oke, Kak Nabila, agar lebih akrab lagi kita dengan penonton, kira-kira Kak Nabila ada yang disampaikan, perkenalan dulu. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fahriyatun Nabila. Asal saya dari Desa Noman Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Saya di sini sebagai mahasiswa aktif program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Raden Fatah Palembang. Oke, tadi berarti Kak Nabila dari Musirawas Utara Kak? Iya. Muratara ya? Iya, Muratara. Muratara, kemudian juga sekarang mahasiswa aktif di Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Kak? Iya, itu angkatan berapa tuh? Angkatan 21 Pak. 21 sekarang masuk Semester 5. Semester 5, iya. Sudah di tengah-tengah perjalanannya. Iya, bismillah. Iya. Kak Nabila waktu SMA dulu itu pesantren atau gimana Kak? Kira-kira Iya. dari background pendidikan. Iya Pak, kami dulu waktu SMA dari MTS itu kami pesantren, sampai SMA juga kami pesantren. Jadi kami itu mondok 6 tahun. 6 tahun. Iya. Kemudian Kak, kadang-kadang Kak Nabila ini mungkin sekedar bertanya, yang pada saat Kak Nabila memutuskan untuk istiqomah berhijab tuh kapan? Berhijab ya Pak. Itu saya mulai berhijab itu istiqomah, memang benar-benar istiqomah itu dari kelas 5 SD Pak. Dari kelas 5 SD itu memang udah istiqomah, kita diajarkan dari orang tua juga untuk menutup aurat. Jadi dari kelas 5 SD itu kita udah menutup aurat, jadi ketika kita udah masuk pondok itu kita udah terbiasa sampai sekarang Pak. Dari kelas 5 SD? Iya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita pakai hijab, cuman ya namanya anak kecil tadi ketika bermain samping rumah itu belum pakai jilbab. Tapi kalau misalkan kita keluar main jauh, lumayan jauh dari rumah, itu kita masih pakai jilbab. Masih. Berarti ada peran keluarga ya Kak Nabila? Iya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Berarti bapak sama ibu memang agamanya kuat ya? Emang Insya Allah, alumni Pak. dari pesantren itu atau kalau ibu alumni memang ada basic dari pesantren, tapi kalau ayah itu juga nggak ada sama sekali basic dari pesantren. berarti emang dari ibu ya salah satu? Iya, dari ibu. Iya, itu jadi teman-teman sekalian bahwasanya Kak Nabila ini memutuskan berhijab mulai dari sekolah dasar kayak? Iya. Sekolah TK juga dasar. udah pakai TK. jilbab Pak. Kalau sekolah itu kami pakai jilbab, dari TK itu udah pakai jilbab. Jadi pas kami pertama kali masuk SD itu nggak ada sama sekali siswa itu pakai yang jilbab. pakai hijab. Nah, ketika saya masuk SD itu Pak masih pakai rok pendek, rok mini, baju mini, terus pakai hijab. Jadi di situ nangis sama orang tua kan. Kenapa? Nggak mau karena roknya tadi pendek. Jadi hari pertama sekolah itu kita batal, kita beli pakaian yang panjang, serba panjang Pak. Mulai dari SD itu kami udah mulai pakai hijab. Nah, ketika kami pakai hijab ternyata teman-teman yang lainnya ngikut. Nah, dan sekarang kami lihat seluruh sekolah dasar kayaknya siswanya udah mulai pakai hijab. Iya sih, Pak. benar. Begitu. Jadi sekarang alhamdulillah untuk di SD kami itu siswanya udah pakai hijab semua. Wow, jadi Kak Nabila benar-benar pada saat itu Kak Nabila pelopor ya. Pelopor siswa yang menggunakan hijab, kemudian juga merubah gaya busana ya Kak Nabila. Gaya busana emang pada dasarnya pada dulu tuh memang serba pendek sih Kak Nabila. Kecuali kalau emang dia tuh ada background kalau misalnya sekolah agama dulu itu, kalau SD itu
MI kayak gitu, Iya, MI, madrasah. ibtidaiyah ya. Iya. Ibtidaiyah. Nah, itu salah satu karena ini umum di sana tantangan, tapi Kak Nabil tadi mengatakan tetap istiqomah dan di situ mulai diikuti oleh teman-teman yang Iya, lain. alhamdulillah. Alhamdulillah itu berbuah hasil ya itu teman-teman sekalian. Nah, kemudian Kak Nabila awalnya pasti risih. Pasti. Karena kan ini kan dari segi kalau laki-laki kan menganggapnya itu kan kadang-kadang orang ini hijab itu hanya sebatas pakaian. Maksudnya itu bukan maksudnya itu sekolah Kewajiban hijab kayak ya. gitu, Habis itu pulang sudah lepas. Nah itu. Tapi di sini kan mutlak dari apa ya walaupun tidak sekolah tetap pakai hijab berarti kan yang benar-benar dari panggilan hati. Apalagi itu masih kecil pada saat itu kan. Itu apa gimana tuh cara orang tua meyakinkan Kak Nabila untuk istiqomah pada saat mulai SD sampai sekarang? Kalau dari orang tua itu sebenarnya orang tua nggak banyak omong kayak gitu Pak. Kalau kami misalkan kadang kami keluar main gitu, kadang masih nggak pakai jilbab itu orang tua sebenarnya nggak ada negur. Cuman orang tua langsung membuktikan kalau orang tua itu kalau misalnya orang tua keluar, orang tua pakai jilbab kayak gitu, ibu pakai jilbab kemana-mana pakai jilbab kayak gitu. Jadi kayak udah ada contoh dari ibu, jadi kita mengikuti sebagai anak. Nah itu teman-teman sekalian bahwasanya ini pelajaran bagi apa ya para orang tua yang memiliki anak juga. Jangan kita menyuruh anak kita itu untuk istiqomah pakai hijab, kita saja orang tua saja masih belum yakin menggunakan itu salah satu pelajaran penting teman-teman sekalian. Tapi terlepas dari itu, kalau misalnya orang tuanya memang belum terbiasa menggunakan hijab, kalau misalnya anaknya sudah ada panggilan Kak Nabila ya, bukan tidak mungkin nanti akan dapat hidayah. Orang tua kita itu sendiri. Tapi yang pasti kita terus menghilangkan omongan dari orang lah yang mengatain itu semua. Nah kemudian bertanya lagi Kak Nabila izin juga memutuskan menggunakan cadar kapan? Kalau untuk pertama niat dulu Pak ya. Kalau untuk niat itu dari kelas 2 MTS Pak. MTS. Kelas 2 MTS itu udah memutuskan untuk mau pakai cadar, tapi sampai tamat SMA itu belum kesampaian untuk pakai cadar karena banyak hal-hal yang masih belum kita terima kayak gitu Pak dari masyarakat lingkungan di desa, kemudian di teman-teman yang lain kayak gitu kan belum bisa untuk kita terima. Jadi pertama kali pakai cadar itu waktu mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Iya. Oh SMA? SMA belum Pak, karena belum. juga kita kan waktu mondok itu santri putri sama santri putra itu nggak ada baur-berbaur. Jadi kalau untuk masalah cadar itu kita belum pakai. Jadi pas udah kuliah kita baru pakai. Cuman ketika keluar juga pakai cadar Pak. Oh berarti pada saat aliyah ya? Aliyah itu memang aliyah dulu ya? Iya. Nggak Nabila ya? Aliyah dulu tuh berarti pisah ya Kak ya? Cowok sama cewek? Pisah. Walaupun ketemu satu kelas belajarnya tapi kita ada hijab. Oh iya, berarti kayak Jadi, tabir ya? Iya. Tabir. Untuk komunikasi itu sama sekali nggak boleh, kecuali memang ada hal-hal yang penting yang mau dibicarakan kayak gitu, seperti sesama pengurus yang ada mau dibahas program-program kerjanya kayak gitu, atau keluarga kandung. Itu pun harus izin terlebih dahulu sama pengurusnya, dibatasi waktu untuk ngobrol. Berarti apa ya, emang belum urgent ya pada saat itu ya, karena masih bisa dibatasi kayak. Nah kemudian Kak Nabila berarti baru ini dong pas masuk kuliah ini mulai memutuskan ya? Iya benar sekali Pak. Oh iya, kami kira Kak Nabila memutuskan sejak di bangku sekolah, kami kira ternyata pada saat kuliah. Nah kemudian Kak, ini unik nih, tadi Kak Nabila belum memutuskan untuk berhijab lah, untuk memiliki cadar ya. Cadar itu karena belum siap lingkungan yang ada, salah satu yang di tempat tinggal Kak Nabila. Sekarang gimana Kak Nabila? Respon dari warga setempat? Kalau dari lingkungan di desa itu masyarakat mungkin tetangga-tetangga itu udah pada tahu kita pakai cadar kayak gitu, karena kita juga sering update kegiatan kita yang ada di kampus gitu kan. Jadi tetangga itu pada tahu kalau kita pakai cadar, mungkin bisa menerima itu semua, dan juga
nggak terlalu belum ada dengar orang-orang itu mengunjing kita tuh belum ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, berarti apa ya, bisa diterima ya Kak. Iya. Di desa tuh hanya Kak Nabila apa ada yang lain itu yang menggunakan cadar? Ada beberapa Pak, karena ada juga yang ngikuti mazhab Syafi'i biasanya. Itu apa? Maliki Salafi itu Pak ya. Salafi kan biasanya akhwatnya pakai cadar Pak. Iya, Jadi aurat karena itu. ada juga beberapa yang pakai cadar. Terus ada yang sama kayak kita ketika kuliah pakai cadar kan. Kalau misalkan di dusun karena nggak terlalu urgen kayak gitu kan. Jadi kalau di dusun nggak ada pakai cadar, ada juga. Maksudnya tergantung dengan Nabila. Iya. Kembali lagi kepada apa ya, pribadi masing-masing. Iya. Nabila ya. Dengan tujuan masing-masing juga, niat. Tapi balik lagi ke ini kayak mazhab yang dianut ya. Iya. Itu penting karena kalau misalnya ada yang mengatakan itu kan auratnya perempuan itu kan bukan hanya di bagian apa ya, yang seperti biasa, tapi juga apa ya, muka itu menjadi salah satu hal yang penting ya. Iya. Makanya ditutup cadar ya Kak Nabila ya. Nah kemudian Kak Nabila, kira-kira Kak Nabila kan dari apa ya, dari pesantren ya, kemudian masuk ke UIN. Ada suka duka nggak itu? Apa yang tantangan baru di situ? Menjadi hambatan gitu Pak ya? Hambatan untuk proses belajar mengajar mungkin. Banyak ya mungkin Pak ya, karena kita basicnya dari pesantren. Iya. Ketika di pesantren itu kita nggak terlalu banyak belajar tentang pelajaran umum kayak gitu Pak ya. Yang pelajaran kita apalagi seperti di pondok kami itu cuman difokuskan untuk menghafal Quran, tapi tidak juga meninggalkan pendidikan kita tetap juga belajar walaupun tidak seperti anak-anak yang lainnya pada umumnya belajar memang fokus belajar kayak gitu. Kita juga ada belajar kayak sosiologi, matematika, cuman kita tadi kan fokusnya di menghafal. Nah, ketika tamat pesantren, tamat SMA itu kuliah dan kebetulan ngambil jurusan manajemen zakat dan wakaf dan itu berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang pemikiran awal bahwa di prodi manajemen zakat dan wakaf ini mata kuliahnya ya cuman belajar kayak zakat, wakaf kayak gitu. Ketika terjun langsung kita kuliah ternyata banyak sekali mata kuliah yang umum yang belum kita pahami seperti akuntansi, ekonomi dan lain sebagainya itu yang bagi saya itu sangat minim sekali ilmu yang saya dapatkan. Jadi di sini saya tuh kayak mana caranya nilai saya tetap baik walaupun saya belum pernah belajar pelajaran kayak akuntansi kayak gitu Pak ya. Setidaknya jangan sampai dapat C, dapat B itu udah alhamdulillah sekali Pak, karena kita sama sekali belum belajar kayak itu Pak. Iya. Nah itu mungkin apa ya, tantangan bagi teman-teman seperti halnya Kak Nabila ya, yang apa ya, memang dari pesantren kemudian di situ masih apa ya, hal-hal yang umum itu memang terbatas itu Kak Nabila pada saat masuk ke Fakultas Ekonomi. Salah satunya di prodi manajemen zakat dan wakaf. Memang orang mikir tuh jurusan ini kayaknya itu cuma belajar zakat sama wakaf. Ternyata umumnya dari marwahnya Fakultas Ekonomi itu masih dipelajari di situ ya kan. Ternyata prodi manajemen zakat dan wakaf ini bukan hanya fokus sama zakat dan wakaf, tetapi manajemen, akuntansi, ekonomi juga kita harus menguasai. Benar. Jadi boleh nih Pak promosi. Boleh silakan. Prodi kita nih. Jadi untuk di program studi manajemen zakat dan wakaf bukan hanya belajar tentang zakat dan wakaf ataupun nanti kerjanya cuma di Basnas ataupun menjadi amil zakat menunggu di masjid. Sebenarnya malah di manajemen zakat dan wakaf ini kita menguasai 3 program studi. Kita bisa belajar dari perbankan syariah, ekonomi syariah, apalagi zakat dan wakaf. Kalau misalkan kita masuk di manajemen zakat dan wakaf itu udah Masya Allah sekali. Semua pelajaran mata kuliah itu kita pelajari di program studi ini Pak. Oke, tadi sedikit promosi. perkenalan ya tentang prodi
dijalani oleh Kak Nabila Iya, selaku benar sekali, manajemen Pak. zakat dan wakaf teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin masuk di Fakultas Ekonomi, ada 3 prodi ini teman-teman sekalian, ada Perumahan Syariah, Ekonomi Syariah, sama manajemen zakat dan wakaf yang dijalani oleh Kak Nabila. Kira-kira Kak Nabila kan sudah separuh jalan nih. Nyesel nggak? Sama sekali nggak ada rasanya sih Pak untuk sampai saat ini tuh. Iya. Ya kita jalani aja kayak gitu Pak ya. Memang juga dari awal manajemen zakat dan wakaf ini pilihan pertama kita Pak. Oh, pertama? Iya, pilihan pertama. Oh, 2 sama 3-nya? 2 sama 3-nya itu ngambil Agama murni. PAI Pak. Oh, pendidikan agama Islam. pendidikan Kemudian agama yang Islam. terakhir? Cuman 2 Pak kemarin. Oh, cuma 2 Iya, ngambilnya. cuma 2. Dan Qadarullahnya di prodi manajemen zakat zakat dan dan wakaf. Nah, tapi tadi Kak Nabila mengatakan ada tantangannya dari hal penguasaan materi mata kuliah umum ya Kak Nabila. Kemudian sekarang di tengah-tengah jalan ternyata tidak ada yang disesalkan. Nggak ada, alhamdulillah. Karena itu manusiawi, karena ada shock lah. Agak shock ya kita kan kadang-kadang loh kok kayak gini. Tapi alhamdulillah dengan beberapa kerja keras Kak Nabila memastikan agar jangan sampai mendapatkan nilai yang kata orang itu nilai-nilai jelek lah. C itu kan itu kira-kira. Nah, kemudian Kak Nabila untuk nilai alhamdulillah ya aman ya. Alhamdulillah aman Pak untuk Aman sampai ya. saat ini. Alhamdulillah itu teman-teman sekalian, kalau misalnya teman-teman memiliki problem yang sama dengan Kak Nabila seperti itu. Jadi berusaha keras walaupun kita ini background dari agama ya kan Kak Nabila, kemudian masuk kepada fakultas ekonomi yang notabene itu memang sudah percampuran antara pelajar umum sama yang agama juga, tapi kita harus ikut kepada lingkungan itu salah satu. Jangan sampai kita tuh aku pokoknya tuh aku mau fokus yang pelajar agama saja, nggak mau yang pelajar umum. Itu salah juga kan Nabila ya. Karena kan itu satu kesatuan mata kuliah itu kan. Nggak ada yang rugi sih sebenarnya. Cuman Kak Nabila sedikit lebih keras sih usahanya dibandingkan teman-teman yang emang notabene itu dari sekolah umum. Tapi ada keunggulan yang Kak Nabila dari pesantren, pelajaran agamanya dibandingkan yang umum. Nah itu sebenarnya. Iya Pak, benar. Ya kan itu salah satunya itu teman-teman sekalian. Jadi jangan sungkan teman-teman yang umum ataupun yang backgroundnya agama untuk kuliah di UIN Raden Fatah Palembang, salah satu di Fakultas Ekonomi dan Islam. Itu teman-teman kira-kira. Baik lagi Kak Nabila ke masalah istiqomah tadi Kak Nabila. Karena menarik masalah istiqomah ini, kalau kita lihat pemberitaan di televisi itu Kak Nabila izin juga masalah prinsip itu akan kata orang itu akan tergoyahkan Kak Nabila. Prinsip dalam hal kita ini istiqomah, berhijab, bercadar sebagai macam dengan kondisi ekonomi. Kira-kira menurut Kak Nabila bagaimana itu? Selagi terpuruk nih. Salah satunya agar dia bisa bekerja, nah dengan cara ya itu tadi tidak mau berhijab sebagai macam. Monggo Kak Nabila. Kalau dari saya sendiri untuk istiqomah itu memang berat ya Pak ya. Iman itu kadang naik turun. Kita juga pernah merasakan kadang lepas aja ya cadar ini kayak gitu. Kita memang pernah berpikir seperti itu. Tapi kita berpikir lagi ke depannya yang lebih baik lagi itu. Kalau misalkan aku lepas kayak gini, apa aku masih bisa seistiqomah ini? Bisa kayak misalkan melakukan kesalahan itu kita harus berpikir terlebih dahulu Pak ketika kita udah menjalankan sunnah. Jadi untuk kayak misalkan ketika kita sedang terpuruk atau kita dapat misalnya dapat pilihan antara kita melamar kerja diterima tetapi dari pihak perusahaan itu misalnya syaratnya kita harus lepas cadar, lebih baik kita memilih kita tetap bercadar, istiqomah bercadar daripada harus bekerja di sana, karena bukan satu tempat itu saja tempat kita bekerja, banyak tempat yang lain yang lebih mementingkan kita, kayak memerlukan kita itu banyak sekali, bukan cuma sekedar bekerja di tempat perusahaan itu kita bisa hidup kayak gitu Pak. Banyak cara kerja kita yang lebih bagus lagi untuk kita bisa bertahan istiqomah tetap di jalan Allah, itu banyak sekali teman-teman.
Masya Allah. Jadi sebenarnya itu diuji kan Nabila pada saat Benar kita tuh sekali, emang benar-benar berprinsip untuk menjalankan sunnah itu akan banyak cobaan salah satu dari dunia. Benar juga kan Nabila ini itu tadi kan salah satunya tuh ya jangan kita ambil ya kalau misalnya kasus-kasus seperti halnya dia tuh melepas hijab kemudian pakai lagi kayak gitu. Nah, turunkan iman tuh katakan Nabila tadi bagaimana kita tuh bisa kalau lagi turun kita charge terus agar dia tuh terus berpikir terlebih dahulu aja gitu Pak. Walaupun kita punya kayak punya niatan mau lepas hijab ataupun lepas cadar kayak gitu. Sebelum kita melakukan itu tuh lebih kita pikirkan lebih matang lagi kayak gitu. Kedepannya kalau misalkan aku lepas hijab ataupun lepas cadar ini, kehidupanku kayak mana kayak gitu. Lebih baik atau malah lebih tambah buruk lagi dari yang sebelumnya kayak gitu Pak. Jadi pikirkan sebab akibatnya kan. Iya benar sekali Pak. Kalau kata pepatah itu fakir qabla an ta'zim, berpikir terlebih dahulu baru kita bertindak. Iya, itu salah satu teman-teman sekalian. Jadi ada sebab akibat di sini. Kalau misalnya kita memutuskan lepas jilbab gimana ya? Itu lebih baik kita itu diuji dulu di dunia daripada nanti kita itu mempermainkan itu masalah akidah salah satunya itu kan Nabila. Kemudian kan Nabila ada juga kan Nabila para public figure yang memutuskan berhijab dia itu memang dicoba dalam hal kondisi keuangan dia. Kadang-kadang banyak dipecat dan sebagainya macam karena memang tempat kerja dia dulu itu mayoritas memang lebih ke penampilan. Pada saat dia berhijab, nah sudah mulai banyak nih perusahaan-perusahaan yang benar-benar memutus kontrak sama itu kan ujian kan Nabila. Ujian, tapi tidak sedikit kan Nabila juga teman-teman sekalian perempuan yang memutuskan berhijab dia hijrah salah satunya kan Nabila. Hijrah. Dia akan ada rezeki lain selain itu. Nah itu salah satunya itu istiqomah tadi kan Nabila. Sebenarnya susah-susah gampang kan Nabila istiqomah itu. Kadang-kadang kita juga kan masih sebatas ya angin-anginan lah. Benar sekali Pak. Kemarin itu juga ada satu kisah nyata Pak. Ketika ada lomba musabaqah tilawatil Quran MTQ itu Pak. Ada satu akhwat dia pakai cadar Pak, mengikuti lomba itu. Ketika itu jurinya memerintahkan untuk akhwat itu buka cadar, tapi dia tetap memilih. Dia tetap kekeh sama prinsip beliau untuk tetap memakai cadar dan akhirnya beliau memutuskan untuk tidak mengikuti musabaqah tilawatil Quran itu daripada dia harus melepaskan cadarnya. Dan alhamdulillah setelah itu beliau mendapatkan rezeki yang lain dari orang-orang yang baik sekali hatinya gitu Pak. Masya Allah itu kadang-kadang ini Kak Nabila ada juga itu salah satunya kompetisi ya di kompetisi itu memang ada yang bisa menerima, ada yang dia tuh emang tidak mau menerima. Cuma kan itu balik lagi kepada prinsip kan Nabila. Kalau misalnya kita ikuti apa yang disampaikan oleh juri tersebut, oke, kita memang bisa tetap ikut kompetisi, tapi akibatnya apa dari situ? Ya kan bisa jadi karena dia sudah istiqomah. Wah ini kan aurat aku ini. Kalau misalnya aku buka semuanya bisa melihat, apalagi disorot kamera sebagai macamnya itu. Dan itu jejak digital tuh agak susah untuk dihilangkan. Mungkin pesan Kak Nabila untuk teman-teman nih yang masih naik turun kira-kira gimana Kak Nabila agar istiqomah? Kalau dari saya nggak ada manusia itu yang imannya selalu di atas. Pasti iman kita tuh naik turun. Tergantung sama kitanya. Ketika kita udah istiqomah sekali untuk taat sama semua perintah-perintah dari Allah, kita sering ngobrol sama Allah itu pemikiran kita itu lebih ke depan kayak gitu Pak. Maksudnya lebih berpikir lebih ke depan lagi. Jadi untuk kita semua yang imannya masih naik turun, tetap semangat dan tetap jalankan apa yang menurut kita itu baik. Jangan memikirkan bahwa orang lain itu bakalan menghujat kita kalau misalnya kita itu pakai hijab ataupun pakai cadar kayak gitu. Karena
Allah itu memuliakan wanita, apalagi wanita-wanita yang muslimah beragama Islam itu sangat dimuliakan. Orang-orang yang memuliakan muslimah itu orang-orang yang mulia. Kalau misalkan dia tidak memuliakan muslimah, berarti dia nggak dimuliakan sama Allah, kayak gitu, teman-teman. Jadi tetap berpegang teguh sama prinsip kita yang di awal. Ketika kita berpikir ingin melepas hijab ataupun melepas cadar, berpikir lagi bahwa niat kita di awal itu apa? Niat kita di awal itu ibadah untuk menjalankan sunnah. Apalagi kalau hijab itu adalah kewajiban, bukan cuman sekedar menutup aurat saja, ataupun ada peraturan dari sekolah, peraturan atau takut kena marah orang tua, kayak gitu Pak ya. Sebenarnya menutup aurat, memakai hijab itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslimah. Iya. Gitu, Pak. Jadi teman-teman sekalian, bahwasannya tadi Kak Nabila mengatakan apa ya Kak Nabila, itu suatu kewajiban Iya, dalam hal benar sekali, menutup Pak. cadar, dan juga apa ya, pakaian yang kita gunakan ini sebagai apa ya, tameng kita dalam hal bersikap. Salah Cerminan, satunya cerminan. Kalau misalnya kita itu sikapnya itu masih asal-asalan, kemudian kita berhijab, kemudian bercadar, apakah pantas seperti itu? Iya, benar Karena sekali, kan marwahnya dari itu semua itu terlihat daripada orang yang menggunakan. Itu kan Nabila. Nah, kemudian kan Nabila, mungkin terakhir kan Nabila. Ini kan dari tadi gambar ini selalu ada di sini. Iya, benar sekali, Pak. Tapi belum disinggung nih teman-teman sekalian. Ini kira-kira Kak Nabila bisa ceritakan Kak Nabila, apa yang ada di gambar itu? Untuk yang ada di gambar ini adalah background pondok pesantren kami dulu ketika mondok, pondok pesantren Hafiz Al-Fatah, Sarolangun, Jambi. Nah, di sini ada foto adik-adik kelas kita, terutama ini ada foto adik kandung kita sendiri, Naura. Nah, di sini mereka sedang ada acara Hari Santri, jadi banyak mengambil dokumentasi yang mereka sedang adakan, program-program ataupun kegiatan-kegiatan ketika Hari Santri. Nah, biasanya mereka ini ada foto-foto murojaahnya Pak, tapi itu biasanya di Facebook yang dipost Pak. Oh, di Facebook. Facebook sama IG. Untuk kegiatan. Kira-kira Facebooknya apa? Kalau Bisa untuk kita tampilkan. Facebooknya itu Ponpes Hafiz Al-Fatah. Hafiz Al-Fatah. Ya, kalau IG-nya juga Ponpes Hafiz Al-Fatah Pak. Sama ya? Sama, Oke, Pak. nanti akan kita taruh di bawah sini. Siapa tahu Kak Nabila yang melihat konten ini tertarik mau Iya. ke sana. Ya, benar sekali Pak. Itu harapan kita bersama. Itu ada kata-kata apa ya, tahfiz ya? Iya, benar. Kak Nabila berarti fokus di pesantren itu emang tahfiz berarti? Iya Pak. Ngapal ya? Iya, kami juga belajar di sini, tapi karena tadi sesuai sama nama pondok kita Hafiz Al-Fatah, berarti ketika kita ataupun santri baru masuk dalam pondok kita, berarti dia udah siap untuk menghafal Quran. Setidaknya kalau tamat MTS itu hafal 5 juz, Pak. 5 juz. Berarti kalau misalnya di aliyah full ya? Kalau aliyah itu Kira-kira target. nggak ada full, Pak. Berapa ya? 10 juz. 10 ya? 5 juga ada. Karena ada juga yang SMA baru masuk, Pak. Jadi 5 juz. Oh, iya, Kalau dia 3 benar-benar. tahun itu 5 juz. Ya, paling tidak 5 juz Kak Iya, Nabila. benar. Teman sekalian, kalau misalnya teman-teman ingin apa anaknya ya kan, anaknya ingin menjadi hafiz Quran ya kan Nabila ya. Salah satunya dari apa ya, pendidikan yang di Ampu. Ini bisa menjadi rekomendasi kata Kak Nabila tadi, Ponpes Hafiz Al-Fatah. Al-Fatah di Jambi Kak Nabila ya. Iya, Pak, di Sarolangun Jambi. Sarolangun Jambi. Kita sekarang ada di kota Palembang, tidak jauh lah, misalnya Palembang Iya, ke Jambi lah. Udara bisa ditempuh teman-teman sekalian. Tapi pastikan teman-teman dan juga orang tua yang melihat konten ini, apa ya, kita tuh sebenarnya gambaran dari anak-anak kita. Iya, Itu sebenarnya Kak Nabila. Jadi kalau misalnya kita ingin menyuruh anak kita untuk istiqomah, dari kita dulu harus istiqomah. Karena apa ya, orang tua itu sebagai panutan bagi anak-anaknya. Iya, benar sekali, Pak. Jangan sampai kita nyuruh, oh kamu harus makin nih, orang tua aja kayak gitu. Nah Iya. itu kira-kira Kak Nabila. Jadi apa ya, dari kita bersikap lah. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ya bisa jadi Kak Nabila, kadang-kadang ada orang tuh yang disuruh berhijab pada saat dia masih balita. Kadang-kadang ada orang tuh yang dari balita Iya, Kak Nabila. benar sekali. Risih sebenarnya nggak masalah, itu kan pembelajaran Kak Nabila. Pembelajaran, tapi lama kelamaan itu menjadi kebutuhan Kak Nabila.
Karena dia sudah biasakan dari kecil, lama kelamaan pas dia mau keluar ketemu sama temen cowoknya misalnya kan nggak pakai hijab loh, malu. Iya, Nah, kayak oh, ada yang kurang. Itu salah satu pembiasaan dari sejak dini kan Nabila. Tapi balik lagi ke orang tua, bagaimana orang tua bisa mengedukasi anak-anaknya bahwasanya pendidikan yang paling dekat itu ada dari keluarga. Iya, benar sekali, Pak. Kalau misalnya keluarganya saja masih acak-acakan, ya sudah, anaknya juga pasti akan ikut juga. Harus seperti itu. Nah itu kira-kira teman-teman sekalian sebenarnya itu apa banyak yang ingin ditanya kepada Kak Nabila. Mengingat waktu kita nanti kita next lah di pembicaraan berikutnya. Tapi pastinya dari materi yang kita bahas ini itu adalah kata kunci Kak Nabila, istiqomah. Iya, benar sekali. Nah, istiqomah. Kak Nabila berhijab, bercadar, istiqomah. Mulai masuk sampai sekarang masih istiqomah Kak Nabila ya. Kemudian masuk di prodi manajemen zakat dan wakaf, istiqomah, tidak keluar pindah jurusan. Alhamdulillah. Dan kita doakan Kak Nabila untuk istiqomah untuk menyelesaikan studinya. Amin. Tepat waktu 4 tahun 8 semester. Kemudian semoga apa yang sudah dilakukan oleh Kak Nabila mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kami seperti yang kita pamit undur diri Kak Nabila. Ya boleh Pak. Ya kan? Kami mohon maaf kalau misalnya dalam pembicaraan selama konten yang diambil ada yang kurang berkenan Kak Nabila di hati para penonton. Kami minta maaf pada Allah, kami mohon ampun. Tapi pastinya apa yang kami sampaikan ini Kak Nabila sebuah edukasi lah bagi semuanya, termasuk untuk kami juga menginspirasi bahwasanya istiqomah itu agak susah sih naik turun ya, karena naik turun, tapi bagaimana kita tuh bisa mencharge agar itu selalu full. Karena manusia kan pasti kan naik turunnya, itu salah satu yang teman-teman sekarang. Tapi pastinya berada di lingkungan yang tepat. Nah itu kata kuncinya itu, lingkungan yang tepat dan juga kita disupport, itu bisa menjadi penguat kita sih untuk terus istiqomah. Mungkin itu saja bisa disampaikan. Terima kasih. Jangan lupa untuk dipantau terus konten-konten berikutnya. Semoga dari kesetiaan penonton menyaksikan konten-konten dari Hilal Batin Channel bisa membuat kami selalu semangat membuat konten berikutnya. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.